Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan ibadah dalam rangka memperingati Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia tahun 2022. Tema ibadah kita pada sore hari ini adalah Bangkit Bersama Kristus. Tata ibadah tahun ini disiapkan oleh Komisi Perempuan Negara Bangladesh. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, terlebih dahulu akan saya bacakan profil dan informasi tentang negara Bangladesh secara singkat. Negara Bangladesh merdeka pada tanggal 16 Desember 1971 dengan bentuk pemerintahan republik. Negara Bangladesh beribu kota di Dhaka. Dua agama yang mendominasi Bangladesh adalah Islam dan Hindu. Agama lain yang juga ada di Bangladesh adalah Buddha dan Kristen. Bahasa resmi yang paling banyak dipakai di negara Bangladesh adalah bahasa Bengali atau Bangla, yaitu sebuah bahasa Indo-Arya yang berakar dari bahasa Sanskerta. Bahasa ini memiliki aksaranya sendiri. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa kedua di kalangan terpelajar. Bangladesh memiliki budaya yang merupakan perpaduan antara unsur kuno dan modern yang melambangkan sejarah yang panjang. Tradisi musik di Bangladesh fokus pada lirik dengan hanya sedikit diiringi alat musik. Di Bangladesh, Kristen termasuk agama minoritas. Pada tahun 1990 jumlahnya kurang dari 0,5% dari seluruh penduduk Bangladesh. Terlepas dari jumlahnya yang sedikit, kekristenan di Bangladesh mengalami perkembangan yang cukup pesat lewat 5 denominasi gereja baptis dan gereja Lutheran. Pertumbuhan yang terutama terjadi di daerah pegunungan. Di Bangladesh masih banyak terjadi ketidaksetaraan gender atau diskriminasi pada perempuan. Perempuan Bangladesh yang dianggap harus selalu tunduk pada laki-laki karena perempuan di negara tersebut sangat rentan menjadi korban sistem patriarki. Secara tradisional, peran perempuan di Bangladesh hanya terbatas pada status sebagai istri dan ibu rumah tangga yang bergantung pada suami mereka. Seorang perempuan Bangladesh diharuskan untuk mengurangi kesempatan belajar karena mayoritas orang tua beranggapan bahwa pendidikan hanya diperlukan oleh laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal umum yang mudah dijumpai di kehidupan masyarakat Bangladesh. Pendidikan formal dianggap tidak perlu dan tidak relevan untuk anak perempuan karena investasi masa depan yang sesungguhnya berada pada anak laki-laki. Oleh sebab itu, pendidikan sekolah menurut masyarakat Bangladesh, terutama bagi mereka yang tinggal di pedesaan, adalah hanya untuk laki-laki. Kekerasan yang dialami perempuan ini secara tidak langsung telah mengindikasikan bentuk perlakuan diskriminasi terhadap perempuan yang berujung pada ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sosial. Demikian profil dan informasi singkat mengenai negara Bangladesh. Kita akan masuk ke dalam panggilan beribadah. Saudara-saudari terkasih, kami menyambut Anda sekalian dalam perayaan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia tahun 2022. Mari kita mengawali dengan mempersiapkan hati dan pikiran untuk beribadah kepada Allah. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
Kolose 3 ayat 1. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Nya, Ia yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, dengan perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Ya Tuhan, sumber kasih dan kebijaksanaan, kami membawa kepadamu setiap orang yang telah Engkau panggil untuk berbagi dalam pekerjaan mengubah dunia menjadi lebih baik, sehingga anak perempuan dan laki-laki, serta laki-laki dan perempuan dewasa dapat hidup, bekerja, dan belajar bersama-sama dengan rasa hormat dan bermartabat. Ya Tuhan, sumber cahaya dan rahmat, kami menyalakan lilin ini sebagai tanda kesediaan kami untuk menjadi terang-Mu di dunia. Kami teringat akan komunitas kami sendiri, tempat di mana kami tinggal dan bekerja, serta setiap orang yang hidupnya terhubung dengan kami. Kami membawa-Mu kepada semua orang. Kami membawa kepadamu semua orang yang kisahnya telah kami saksikan dan semua orang yang ceritanya telah membentuk hidup kami. Di dalam Yesus, Engkau menunjukkan kepada kami bagaimana menghadapi kekerasan dan bagaimana mengubahnya menjadi perdamaian dan keadilan. Penuhilah kami dengan damai-Mu agar kami menjadi pembawa damai. Dapat menyampaikan kebenaran yang memberi kekuatan. Penuhilah kami dengan keberanian-Mu, agar kami dapat membawa harapan bagi mereka yang hidup dalam ketakutan. Dengan ketakutan, agar kami jadi mercusuar-Mu di dunia. Kami mohon dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Sahabat kami. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk dalam pengakuan dosa.
Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat 2. Ayat 5. Yesus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus, penanggung dosa kami, kasihanilah kami. Yesus, penebus dunia, beri kami kedamaian. Sebab jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Kita akan menaikkan doa responsif yang kita ucapkan secara bersautan. Datanglah ya Roh Kudus, terpujilah Engkau penuh iman karena di dalammu nyata perwujudan Tuhan menurut gambar perempuan dan laki-laki yang sama-sama dibentuk, diberkati dan dicintai. Terpujilah Engkau Roh penuh rahmat karena berkenan memenuhi hati perempuan dan perempuan muda yang memimpikan kehidupan yang aman, bebas dan menyenangkan. Terpujilah Engkau Roh perdamaian karena hadir menginspirasi para perempuan dan perempuan muda yang bekerja keras demi sebuah dunia tanpa kekerasan. Terpujilah Engkau Roh kebenaran karena berbicara melalui para perempuan dan perempuan muda yang mempertanyakan pola dan tantangan yang menyebabkan kekerasan. Berbahagialah Engkau, Roh kekuatan, karena kamu membangkitkan para perempuan dan perempuan muda untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, pendukung yang bersemangat, serta agen perubahan. Terpujilah Engkau, semangat komunitas, karena telah menyatukan para perempuan dan perempuan muda untuk melakukan bersama hal-hal yang tidak bisa dilakukan sendirian. Terpujilah Engkau, Roh integritas, karena telah memanggil perempuan dan laki-laki untuk menjadi mitra perubahan, untuk bekerja sama dengan saling percaya dan menghormati. Hembuskanlah harapan ke tempat-tempat terjadinya konflik dan bangkitkanlah para pembawa damai, sehingga perempuan dan anak-anak perempuan dapat hidup dengan aman. Angkatlah yang hina, enyahkan yang sombong, dan perjuangkanlah para pekerja keadilan, agar perempuan dan anak perempuan dapat tumbuh dan berkembang. Datanglah kepada putri-putrimu yang terkasih hari ini dengan kebebasan dan kedamaian melalui Yesus Kristus yang lahir dari seorang perempuan bernama Maria untuk membawa kehidupan yang berkelimpahan bagi semua orang. Amin. Datanglah ya Roh Kudus.
Holy Spirit, come to us, kindle in us the fire of your love. Holy Spirit, come to us, very Santa Spiritus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, jikalau pada sore malam hari ini kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara kami KWD GKJ Karangayu. Terkhusus pada sore malam hari ini ya Bapa, kami bersama-sama dengan saudara kami hendak mendengarkan sabda firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, biarkanlah kami boleh berfokus mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pembacaan kitab suci. Bacaan kitab suci. Kolose 3 ayat 1. Dibangkitkan bersama Kristus. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari Rut 2 ayat 1 sampai 16. Boaz melindungi Rut yang rapuh. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz, yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Betlehem. Ia berkata pada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata,
Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan pada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Ratapan 3 ayat 49 sampai 51. Kesedihan atas nasib para perempuan muda. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kota. Roma 12 ayat 11 sampai 14. Bangunlah dari tidurmu dan hiduplah dengan terhormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Demikianlah pembacaan pada sore hari ini. Amin. Cek, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Selamat sore atau selamat malam, nggih? Ya, sore menjelang malam, nggih. Bapak Ibu dan eyang-eyang, saya melihat ada juga eyang-eyang di sini. Saya tidak mau GR, meskipun sudah beberapa kali sowan ke GKJ Karangayu, tetapi mungkin masih ada yang belum kenal. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fani. Saya dari GKJ Tlogosari, Klasis Semarang Timur. Jadi klasis tetangga Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kira-kira 1 bulan yang lalu atau 3 minggu yang lalu saya dihubungi untuk membawakan ibadah perempuan gereja Asia pada sore menjelang malam hari ini.
Lalu saya dikirimi bahan, Bapak Ibu. Jadi saya diminta untuk belajar dulu kita mau melakukan apa begitu. Setelah saya baca-baca bahannya, ternyata itu menceritakan tentang negara napa nggih? Iya, tentang negara Bangladesh. Nah, jadi lumayan tebal, saya diminta untuk membaca supaya saya tahu di negara Bangladesh itu seperti apa. Sudah sejak beberapa hari yang lalu, nggih, eyang-eyang, Bapak Ibu, saya baca. Saya buka, saya baca. Tapi saya tidak puas. Nah, karena tidak puas membaca bahannya, akhirnya saya searching. Saya mencari di internet, saya searching, cari di internet, cari video-videonya. Seperti apa toh negara Bangladesh itu? Di sana seperti apa ya? Lalu ternyata ketika saya melihat banyak informasi di internet, melihat juga banyak video di YouTube, memang negara Bangladesh ini adalah negara yang cukup kecil. Nah, Bapak Ibu, eyang-eyang, mas-mas, mbaknya ada enggak? Mbak-mbak, kita bayangkan negaranya kecil tetapi padat penduduk. Oke? Padat penduduk, sangat padat penduduk. Nah, sudah kecil, padat penduduk, tingkat ekonominya cukup rendah. Selain itu di sana juga ada banyak agama. Dan kira-kira agama Kristen, agama kita minoritas napa mayoritas? Ya, minoritas. Jadi ternyata di sana agama Kristen itu minoritas. Kita bisa membayangkan, sudah minoritas, di sana perempuan juga dianggap sebagai kelas 2 atau mungkin kelas 3. Tidak penting. Jadi di sana perempuan itu kalah berharga dengan laki-laki. Lalu kita bayangkan, loh Mbak, bagaimana kalau menjadi perempuan Kristen di Bangladesh? Artinya sudah minoritas, direndahkan karena perempuan. Bapak Ibu bisa membayangkan. Bahkan kalau saya baca-baca artikel, di sana bayi-bayi perempuan yang lahir tidak disambut dengan bahagia. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin ada bayi yang lahir, kita mengucapkan selamat. Kalau di sana ketika ada bayi lahir, dilihat dulu, ini perempuan atau laki-laki. Kalau bayi laki-laki akan disambut dengan sorak-sorai, lalu didoakan beramai-ramai dengan suara yang keras begitu. Bahagia suasananya. Tetapi kalau bayi itu adalah bayi perempuan, mereka tetap mendoakan. Tetapi mendoakannya tidak seperti mendoakan bayi laki-laki. Bahkan dalam artikel yang saya baca, didoakannya dengan berbisik-bisik. Jadi doanya itu kalau orang Jawa mengatakan itu aras-arasan begitu. Nggih, ngertos nggih aras-arasan, males-malesan. Karena perempuan, bayi perempuan yang lahir dianggap sebagai beban bagi keluarga. Karena aset yang paling besar dalam keluarga adalah anak-anak laki-laki, adalah pria yang mencari nafkah, yang bekerja, yang menghasilkan uang, yang gagah perkasa. Tapi kalau perempuan itu beban, benalu, karena dianggap ada hal yang harus dipelihara lagi. Oh, tambah lagi menyediakan makanan untuk perempuan. Bapak Ibu bisa membayangkan, luar biasa perempuan di Bangladesh itu dianggap rendah. Nah, tidak hanya itu, ternyata saya membaca di sana ketika orang hendak menikah, kira-kira siapa yang melamar siapa, Bapak Ibu? Ternyata perempuan yang harus melamar laki-laki, dan perempuan harus memberikan mahar. Jadi kalau ada laki-laki begitu masih bujang, dilamar, diberikan mahar.
Dan ada fakta yang cukup mengerikan. Kalau maharnya kurang, mahar yang dibawa perempuan atau keluarga perempuan ini kurang, laki-lakinya akan menolak. Jadi mereka bisa menolak. Dan tidak hanya menolak Bapak Ibu, tetapi sepulang dari acara itu, hari berikutnya atau minggu berikutnya, dari keluarga laki-laki, dari mempelai laki-laki calon ini tadi yang tidak jadi, bisa membegal di jalan. Jadi di jalan, di stop, lalu disiram dengan air keras. Sebagai wujud, karena kamu memberikan mahar sangat sedikit. Artinya kamu tidak menghargai saya sebagai laki-laki. Nah, itu kejam sekali. Ada fakta yang lain. Bagaimana kalau contoh kasusnya, perempuan ini cantik. Dia tidak mau melamar laki-laki. Kalau kasus seperti itu, laki-laki akan melamar. Laki-laki akan membawa mahar untuk melamar perempuan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau dari pihak perempuan menolak, saya tidak mau. Kira-kira yang dilakukan apa? Sama. Jadi bisa hari berikutnya atau minggu berikutnya, ketika sedang ada di jalan, di stop untuk disiram dengan air keras. Karena dianggap perempuan yang menolak ini tadi sombong. Oh dupeh ayu. Jadi menolak lamaran. Jadi disiram dengan air keras supaya apa? Supaya tidak laku. Supaya jadi jelek. Luar biasa sekali diskriminasi yang dialami oleh perempuan di Bangladesh. Sangat mengerikan. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya jadi perempuan Kristen dan tinggal di sana. Mungkin saya akan merasa sangat menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata diskriminasi merendahkan perempuan itu tidak hanya terjadi di Bangladesh, tetapi juga di kota-kota di negara yang lain. Meskipun mungkin tidak mengerikan seperti di Bangladesh, tetapi kita yang ada di Indonesia pun, yang ada di Semarang pun, yang ada di Karangayu pun masih menerima diskriminasi. Di zaman sekarang yang modern seperti ini, masih ada gereja yang tidak mau punya pendeta perempuan misalnya. Itu salah satu diskriminasi. Sampai sekarang masih ada pula keluarga-keluarga yang menantunya atau anak perempuannya tidak boleh bekerja. Wes wong wedok ki nang mburi, nang pawon, itu masih ada sampai sekarang. Bahkan Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya dan suami melayani Beston kelahiran, lalu kami tanya, wah lucu sekali, ini laki-laki atau perempuan? Wah puji Tuhan Mbak, laki-laki. Lalu saya pelenggongan, oh kalau laki-laki puji Tuhan, kalau jagoan puji Tuhan, kalau perempuan napa mboten puji Tuhan. Nah, ini adalah salah satu. Oh, ternyata masih ada keluarga-keluarga yang menganggap bayi laki-laki itu jauh lebih berharga daripada bayi perempuan. Ternyata tidak hanya di Bangladesh, di sini pun masih ada yang seperti itu. Di negara kita, di kota kita masih ada diskriminasi yang seperti itu. Nah, itulah kenapa ada ibadah perempuan gereja Asia. Itulah kenapa pada sore menjelang malam hari ini kita perlu membahas tentang itu. Karena ternyata di Asia
masih banyak terjadi. Katanya sudah pandai, katanya banyak yang sudah sarjana, tetapi nyatanya masih ada diskriminasi pada perempuan. Termasuk di negara-negara yang benderanya panjenengan persani di depan. Itu semua masuk dalam persekutuan perempuan gereja Asia. Dan di sana perempuan masih direndahkan. Jadi visi misi dari persekutuan perempuan gereja Asia ini supaya perempuan-perempuan Kristen di Asia bisa bergandeng tangan, Bapak Ibu. Bisa bergandeng tangan, bisa bangkit bersama supaya kita yang perempuan atau panjenengan bapak-bapak yang punya putra, punya putri-putri atau punya cucu perempuan tidak lagi mengalami diskriminasi. Supaya kita yang perempuan tidak lagi dikatakan jangkai kurang ombo. Aneh, bahkan sampai sekarang masih ada gereja atau juga kantor yang tidak mengizinkan pendeta atau tenaga kantornya menggunakan celana. Karena perempuan harusnya pakai rok. Kalau sudah pakai rok lalu dikatakan jangkai kurang ombo. Ini tidak fair. Lah kan kami diminta menggunakan rok. Lalu dikatakan jangkai kurang ombo. Nah, ini tidak adil. Supaya tidak terjadi seperti itu, maka kita harus bergandeng tangan dengan teman-teman perempuan yang lainnya, dengan nenek-nenek yang lainnya, dengan putri-putri kita, dengan cucu-cucu kita yang perempuan, supaya tidak lagi ada diskriminasi. Nah, pada sore malam hari ini ada 4 hal yang harus dimiliki perempuan, harus dimiliki wanita. Idealnya ada 4 hal, Bapak Ibu. Saya juga belum sempurna, saya masih belajar untuk menjadi wanita yang ideal. Jadi saya juga belum ideal. Yang pertama, ternyata untuk menjadi wanita yang ideal, untuk menjadi perempuan yang ideal, kita harus mendengarkan saran dari Rasul Paulus dalam surat Kolose, yaitu pikirkanlah perkara yang di atas. Teks kita dari Kolose 3 ayat 1 mengatakan kepada kita, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Maksudnya apa toh Mbak? Maksudnya apa toh perempuan harus mencari perkara yang di atas? Kalau kita mengarahkan hati pada perkara yang di atas, kalau kita mengarahkan hati kita pada Tuhan, berarti kita juga mengarahkan hati kita pada kebaikan. Laras napa mboten? Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, setiap hari kita melakukan kebaikan. Ini kalau teman-teman yang muda menyebut namanya inner beauty. Kecantikan yang dari dalam. Itu harus dimiliki perempuan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, melakukan kebaikan setiap hari, maka kecantikannya terpancar dari dalam. Nggih. Jadi tidak pakai make up pun sudah cantik karena hatinya cantik. Itu yang pertama. Untuk menjadi perempuan ideal berarti hatinya harus cantik. Harus mengarahkan hati pada perkara yang di atas, pada Tuhan. Yang kedua, harus cantik juga luarnya. Niki mboten maido Bapak Ibu. Meskipun Tuhan menerima kita apa adanya, Tuhan tidak memandang rupa, gitu. Tetapi dunia memandang rupa, termasuk pasangan kita. Mungkin bapak-bapak yang ada di belakang, nggih,
Bapak-bapak, laki-laki, pria itu adalah makhluk visual. Jadi diakui atau tidak, pasti senang melihat yang cantik-cantik, yang elok dipandang mata. Nah, supaya kita dengan suami, dengan anak-anak, juga kalau setiap pagi dipandang sedep, ngaten nggih. Berarti kita juga harus memelihara kecantikan dari luar. Ampun ngantos dados kelawor. Napa niku kelawor? Napa nggih? Kita harus memelihara kecantikan dari luar. Jadi tadi yang pertama mencari perkara yang di atas. Jadi baik, memancarkan inner beauty. Yang kedua, menjaga kecantikan lahiriah. Jadi dari luar juga harus tetap terlihat cantik. Loh Mbak, apa nek cantik itu harus seperti bihun? Jadi harus putih, Bapak Ibu ngertos bihun nggih? Harus putih, harus kecil, harus langsing. Boten, saya sendiri juga seperti ini. Jadi untuk menjadi cantik tidak harus jadi putih, tinggi, langsing, glowing, tidak. Tetapi tetap membersihkan diri, nggih. Tetap rajin mandi, keramas minimal 2 hari sekali. Nah itu cara mencintai diri pemberian Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, supaya jadi wanita yang ideal, kita harus cerdas. Harus cerdas. Mbak, apa nek cerdas ki aku kudu S1, S2, S3, S napa melih? S teler. Boten. Jadi mungkin ada juga eyang-eyang yang dulu sekolah ternyata baru sempat sampai SD. Atau mungkin kalau dulu itu SR nggih. SR lalu berhenti di situ. Loh kan berarti aku tidak bisa sekolah lagi, Mbak. Enggak mungkin. Nggih. Mungkin sudah tidak bisa sekolah lagi. Tapi panjenengan punya anak cucu. Nggih, punya anak cucu, punya putri. Nah itu yang kita dukung supaya jadi perempuan-perempuan yang cerdas. Oh kalau aku dulu sekolah sampai SR, anak cucuku harus sampai SMP. Kalau aku dulu sampai SMP, anak cucuku perempuan harus bisa sampai SMA. Kalau saya SMA, anakku bisa sarjana, dan seterusnya. Jadi mimpi itu meskipun tidak bisa dikejar kita, masih bisa dikejar anak cucu kita. Perempuan-perempuan masa depan masih bisa belajar. Nah itu yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Nah, mencari perkara yang di atas, jadi cantik dari dalam. Yang kedua, cantik luarnya, nggih. Yang ketiga, cerdas. Nah, ada lagi ternyata. Yang keempat, kita wanita-wanita, perempuan-perempuan harus berdaya. Napa niku? Harus berdaya. Harus independen. Nggih. Kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Loh Mbak, kita kan makhluk sosial. Kita kan harus hidup dengan orang lain. Leres, kita makhluk sosial. Tetapi bukan berarti kita harus bergantung terus pada orang lain. Bergantung pada suami, bergantung pada anak laki-laki. Tidak, kita bisa berdaya. Kita bisa jadi independen. Bapak Ibu kalau ingat Tuhan menciptakan manusia, pertama sinten? Adam. Lalu yang kedua? Hawa. Kenapa Hawa diciptakan? Untuk menjadi penolong yang
sepadan. Sekarang saya tanya, kalau ada orang yang jatuh, lalu kita mau menolong, kita harus kuat napa mboten? Kita harus lebih kuat supaya bisa menolong. Kalau kita sendiri rapuh, kalau kita sendiri lemah, kinten-kinten saged mitulungi napa mboten? Mboten. Malah mbok menawi ambruk sareng-sareng karena tidak kuat. Jadi kita perempuan harus berdaya, harus independen, harus kuat. Jangan sampai contoh, misalnya ada suami yang karena satu dan lain hal kemudian kapundhut rumiyin, dipanggil Tuhan lebih dulu. Kita masih punya anak-anak banyak. Lalu kita mengatakan, aduh aku arep melu wae. Niku berdaya napa mboten? Mboten. Kalau kita perempuan yang berdaya, kita punya tanggung jawab. Oh, aku masih punya anak. Oh, aku masih bisa berjuang. Jadi tidak manja, tidak bergantung, tidak menjadi benalu. Seperti pandangan orang-orang di Bangladesh tadi, oh kalau perempuan itu pasti benalu, kalau perempuan itu pasti mengganggu, pasti bergantung, mboten. Kita bisa. Contohnya kalau perempuan masa kini sudah banyak yang bisa nyetir mobil sendiri. Itu contoh. Kalau perempuan ternyata juga bisa nyetir mobil. Meskipun saya belum bisa. Bapak Ibu doakan saya segera bisa. Supaya saya juga berdaya, supaya saya juga independen. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu tadi ada 4. Yang pertama inner beauty, yang kedua kita harus cantik juga dari luar, yang ketiga harus cerdas, yang keempat harus berdaya. Tuhan sangat mencintai kita semua, baik laki-laki, bapak-bapak yang ada di belakang, Tuhan cinta. Baik ibu-ibu yang ada di depan, Tuhan juga cinta. Kalau Tuhan mencintai kita, jangan pernah mau direndahkan orang lain hanya karena kita dilahirkan sebagai perempuan. Amin. Tuhan memberkati. Bersama kita satu di dalam doa untuk perdamaian. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami terima pada sore malam hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk menjadi perempuan-perempuan yang kuat, untuk menjadi wanita-wanita yang tangguh dan tidak mudah direndahkan. Tuhan juga memberkati kami sebagai ayah, sebagai pasangan yang juga mendukung pasangan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami belajar untuk tidak merendahkan perempuan, karena kami semua dilahirkan dari perempuan. Kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk lebih menghargai nenek kami, ibu kami, juga anak-anak perempuan dan cucu-cucu perempuan kami. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sesungguhnya kami semua ini adalah milik-Mu, bukanlah milik kami sendiri, termasuk yang berhubungan dengan kehendak hati kami. Kini kami memohon kepadamu yang memiliki kuasa dan kebebasan terbesar untuk mendirikan kerajaan-Mu di setiap tempat di mana kegelapan tidak bisa lagi memerintah. Biarkanlah nama-Mu dimuliakan agar kami semua bersuka cita, sebab kerinduan kami yang terbesar
adalah untuk membawa hormat bagi nama-Mu. Kami menyembah-Mu sebagai Tuhan Juru Selamat kami, dan kami pun juga rindu agar banyak orang lain mengetahuinya, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan sukacita yang dari Tuhan, dan turut memuji dan menyembah Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu di seluruh dunia. Biarkanlah setiap orang berdosa dibawa kepada-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang tunggal kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bersama-sama kita pujikan satu nyanyian pujian berjudul Syaranam.
Ya Tuhan, sumber kasih dan kebijaksanaan, kami membawa kepadamu setiap orang yang telah Engkau panggil untuk berbagi dalam pekerjaan, mengubah dunia menjadi lebih baik, sehingga anak perempuan dan laki-laki, serta laki-laki dan perempuan dewasa dapat hidup, bekerja, dan belajar bersama-sama dengan rasa hormat dan bermartabat. Untuk setiap tenaga kesehatan bagi perempuan dan anak, serta mereka yang mendukung pendidikan bagi anak perempuan. Untuk setiap pembuat kebijakan, pembuat undang-undang, dan kelompok lobi yang bekerja untuk membentuk struktur yang melindungi dan mempromosikan kesejahteraan perempuan. Tuhan yang hidup, dalam belas kasihan-Mu, dengarkan doa kami. Untuk konselor pernikahan dan mereka yang memberi ilmu pengajaran
dalam membantu menciptakan hubungan yang sehat dan keterampilan mengasuh anak yang baik. Bagi para pemuka agama dan umat beragama dalam membentuk keyakinan tentang nilai para perempuan dan anak perempuan. Untuk para perempuan yang terjun dalam bisnis, industri, politik, dan pendidikan, dalam memimpin dengan memberi contoh dan memberikan teladan. Untuk polisi, pekerja masyarakat yang memilah-milah kerusakan yang dilakukan oleh rumah-rumah tangga karena kekerasan. Tuhan yang hidup, dalam belas kasihan-Mu, dengarkan doa. Untuk konselor dan pekerja sosial yang menawarkan awal baru bagi para penyintas rumah tangga dengan kekerasan. Untuk perlindungan bagi para perempuan melalui dukungan kelompok laki-laki dalam menciptakan ruang aman untuk mencari akar masalah dan penanganannya. Untuk setiap juru kampanye melawan perdagangan manusia dan perdagangan seks, agar mampu menyentuh hati nurani dari masyarakat yang sering berpuas diri. Untuk setiap organisasi, pembuat program, dan setiap individu yang terpanggil untuk menawarkan dukungan kepada para penyintas pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dalam belas kasihan-Mu, dengarkan doa kami. Juru selamat yang pengasih, sentuhlah hati mereka yang melecehkan sesamanya. Sembuhkan pemikiran mereka, sehingga mereka berbalik kepadamu dan mencari kehendak-Mu. Tolonglah mereka untuk mengetahui bahwa setiap manusia adalah milik kesayangan-Mu. Tolonglah mereka untuk mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan dan mampu menuntun mereka di jalan menuju hidup yang baru. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan masuk dalam persembahan yang akan diiringi dengan lagu We Are the Women of the World. Even
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita aturkan persembahan dari sebagian kecil berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus kami. Pada kesempatan petang malam hari ini Bapa, kami bersyukur karena Tuhan sudah kumpulkan kami. Tuhan sudah berfirman, dan tiba saatnya pada saat ini kami memberikan persembahan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biarkanlah persembahan ini Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga menjadi sarana pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Urapilah dan kuduskanlah tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, sehingga melalui persembahan ini kegiatan dan pelayanan semakin berkembang, dan ini semua bagi kemuliaan dan pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terlebih untuk penanganan bagi kehidupan para wanita yang terintimidasi, biarkanlah Tuhan juga bergerak, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga kehidupan bermitra di antara kami, kaum lelaki maupun perempuan di dunia ini boleh semakin indah, terlebih juga bagi saudara-saudara kami yang berada di Bangladesh. Tuhan berkati dan urapi sehingga kehidupan bermitra antara perempuan dan laki-laki seimbang, saling menghormati satu dengan yang lain, saling bersinergi, dan ini semua bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan kali ini pun kami berdoa bagi kehidupan para saudara-saudara kami yang tergabung di dalam mitra ACWC. Tuhan berkati negara-negara yang ada ini sehingga boleh semakin maju, semakin berkembang di dalam pelayanan mereka. Dan untuk pekerjaan pelayanan persekutuan perempuan gereja di Asia, Tuhan juga turut campur di dalamnya, sehingga pelayanan ini boleh semakin indah, semakin berkembang, dan mampu mengentaskan para perempuan-perempuan di Asia ini yang terintimidasi, mereka yang terbelakang, mereka yang hidup di dalam ketidaknyamanan, tetapi Tuhan hadir mengurapinya, sehingga para perempuan yang ada boleh semakin berkembang. Mereka mampu mengeluarkan kecantikan dalam inner beauty-nya, mampu berkembang untuk hidup yang semakin cerdas dan mandiri, semakin beraktualisasi di dalam kehidupannya. Tuhan urapilah sehingga kehidupan para perempuan-perempuan ini boleh semakin indah di dalam Tuhan. Terkhusus pada kesempatan kali ini pun kami berdoa juga untuk pelayanan kami di GKJ Karangayu ini, Tuhan turut campur di dalamnya. Tuhan senantiasa berkati untuk para pendeta, majelis dengan hikmat dari Tuhan, sehingga boleh melayani semakin indah di dalam Tuhan. Dan kami jemaat pun boleh bersinergi satu dengan yang lain, membangun kebersamaan yang indah di dalam Tuhan. Kami juga turut ambil bagian di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati kehidupan bangsa negara kami Indonesia, agar boleh semakin indah di dalam Tuhan. Saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami bencana, baik di Cianjur, di Medan, dan sebagainya, yang mengalami gempa, yang mengalami banjir,
biarkanlah Tuhan juga urapi, berkati mereka, memberikan kekuatan, dan kami pun boleh bersinergi satu dengan yang lain, menopang di dalam doa, dan mampu untuk ambil bagian di dalam menolong mereka, ambil bagian di dalam kepedulian kepada saudara-saudara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, juga pimpinan negara kami Indonesia, agar boleh semakin penuh hikmah di dalam Tuhan, dan negara kami Indonesia boleh semakin maju dan indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak hal yang ingin kami mohonkan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui setiap relung hati kami dan setiap pergumulan kami. Dan Tuhan merancangkan yang terindah bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan pelayanan Persekutuan Perempuan Gereja di Asia, juga negara mitra ACWJ di dalam urapan dan berkat Tuhan. Terlebih kehidupan bergereja kami GKJ Karangayu, kami serahkan di dalam urapan, berkat dan pengasihan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, dan terpujilah nama-Mu kini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya undang untuk berdiri bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan belas kasih-Nya, khususnya bagi mereka yang rentan, serta kasih karunia dan kekuatan dari-Nya dicurahkan untuk menolong mereka agar tetap mampu berdiri. Kiranya Roh Kudus memberkati kita dengan hati yang senantiasa dipenuhi doa permohonan serta kekuatan untuk membawa perdamaian untuk mengubah dunia. Kiranya berkat Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir di antara kita dan tinggal bersama mereka yang senantiasa kita doakan. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu, bisa duduk kembali. Terima kasih. Saya cuma bisa mengucapkan wow, keren. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman yang ada di sini. Semuanya hebat, ya. Semuanya berkarya. Baik itu yang berada di rumah ataupun berada di luar rumah, semuanya hebat. Ya, terima kasih untuk Bu Mira. Ya, terima kasih untuk Mas Abi dan Mas Ivan dan tim, terima kasih. Ya, untuk pengurus KMD, terima kasih sudah mempersiapkan segalanya. Memang sengaja yang ibu-ibu yang tampil karena temanya untuk perempuan Asia. Ya. Bapak Ibu, pada saat ini kita juga bersukacita karena di bulan November ini ada saudara-saudara kita yang berulang tahun, yaitu yang pertama Bapak Agus Widarto. Kami silakan maju. Kemudian
Maaf. Kemudian Ibu Wilno Palubi menuju depan. Monggo. Ya. Bisa berdiri di atas Pak. Ya. Oh ini saya kepalanya ini Bapak, ini Ibu. Nanti saya kepalanya Ibu, ini Bapak. Ya, maaf ya Pak. Ya, untuk doa yang berulang-ulang saya mohon, karena yang hadir di sini Pak Hatta sudah kumpul beserta Ibu dan Ibu yang hadir majelis Pak Susilo. Saya mohon dengan hormat untuk berdoa mendoakan yang ulang tahun. Monggo Pak. Niki wonten asmane Pak. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, segala puji syukur kami naikkan kehadiran Tuhan atas kasih Tuhan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, untuk Bapak Agus Sudarto, Bapak Sulistiono dan Ibu Eka atau Retno Palubi. Kiranya Tuhan saudara-saudara kami ini kau berkati, bila hidup yang penuh dengan bijaksana, bila engkau umur yang panjang, berilah kesehatan. Begitulah sebagai orang tua yang bisa menjadi teladan bagi putra putrinya, kiranya relasi dalam seserawungan dengan saudara-saudaranya di lingkungannya akan lebih baik dan bisa menjadi terang bagi saudara-saudara yang lain. Kiranya kedepannya saudara-saudara ini mampu untuk menjadi bapak atau ibu dalam rumah tangga yang menjadi teladan bagi saudara-saudara dalam lingkungan gereja maupun dalam pekerjaan atau dalam lingkungan masyarakat. Dan doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Doa ini kami mohonkan dan kami juga minta syukur. Amin. Amin. Kita serahkan